Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dalam pembelajaran informatika. Pada pembelajaran informatika kali ini, kita masih membahas mengenai Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program pengolah angka. Disebut juga program spreadsheet. Microsoft Excel adalah program spreadsheet yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. File yang dibuat Microsoft Excel disebut workbook atau buku kerja. Layaknya sebuah buku, di dalamnya terdapat lembaran-lembaran kertas yang disebut sheet atau worksheet. Tampilan sheet seperti tabel. Di dalamnya ada kolom dan ada baris. Ini adalah kolom A, B, C, D, dan seterusnya. Kolom diberi nama dengan abjad atau huruf. Ini adalah baris 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Baris diberi nama dengan angka. Tampilan Microsoft Excel seperti tabel yang mungkin sudah kamu kenal. Tampilan Microsoft Excel juga seperti kotak-kotak. Satu kotak disebut sel. Kadang-kadang kita juga memilih beberapa sel. Kumpulan beberapa sel disebut rank. Ini adalah rank, ini juga rank. Kita kembali ke sel. Bahwa satu kotak disebut sel. Keistimewaan sel dalam Microsoft Excel adalah bahwa sel mempunyai alamat atau sel address. Contohnya ini sel yang paling kiri dan paling atas, punya alamat A1, artinya kolom A baris 1. Alamat sel ini C3, artinya kolom C baris 3. Jadi alamat sel adalah perpaduan antara nama kolom dan nama baris. Ini adalah sel. Alamatnya adalah D5, kolom D baris 5. Ini adalah sel, alamatnya adalah F10, kolom F baris 10. Ini adalah sel, alamatnya adalah G7, kolom G baris 7. Setiap kita memilih satu sel, maka alamat celnya akan tampil di sini, yang disebut name box atau kotak nama. Tidak ada satupun sel yang tidak punya alamat. Jadi setiap sel punya alamat. Jika kita ingin mengetik di Excel, kita mengetik di tiap sel. Contoh, kita akan mengetik Bandung. Contoh lagi, kita akan mengetik kota. Contoh lainnya, kita akan mengetik Kembang. Apa yang kita ketik akan muncul juga di sini. Namanya formula bar. Setiap sel yang sudah ada isinya, kemudian kita klik, maka isinya akan tampil di formula bar. Kesimpulan, setiap kita klik satu sel, alamat sel akan tampil di name box atau kotak nama. Sedangkan isinya akan tampil di formula bar. Coba kita perhatikan, klik sel ini. Alamat celnya adalah ini, tampil di name box atau kotak nama, dan isi celnya tampil di sini, yaitu formula bar. Kita ulangi lagi, kita klik sel ini, alamat celnya adalah ini, tampil di name box atau kotak nama, dan isi celnya tampil di sini, yaitu formula bar. Pemahaman mengenai alamat sel sangat penting, terutama ketika kita membuat rumus. Sekarang kita akan membuat rumus. Kamu pasti masih ingat, setiap membuat rumus selalu diawali dengan mengetik tanda sama dengan. Sekarang kita ketik angka 5 di sel A1, dan ketik angka 12 di sel B1. Kita lihat contohnya, kita membuat rumus di sini di sel C1. Sama dengan A1 plus B1. Arti dari rumus itu adalah isi sel A1 yaitu 5. Ditambah dengan isi sel B1 yaitu 12.
Untuk mengakhiri pengetikan atau membuat rumus kita tekan tombol Enter di keyboard. Setelah tekan Enter, maka rumusnya akan hilang atau tidak kelihatan. Yang tampil di sini adalah hasil dari rumus itu, yaitu 17. Sebenarnya rumusnya itu tidak hilang, masih ada di sel itu. Coba kita edit sel yang berisi rumus itu. Dengan cara double klik atau tekan F2, rumusnya akan kelihatan dan siap untuk diedit. Karena tujuan kita hanya ingin melihat rumus, jadi langsung saja tekan Enter lagi. Sekarang kita ketik angka 9 di sel A2, dan ketik angka 6 di sel B2. Kita ketik rumus lagi di sel C2. Sama dengan A2 plus B2, lalu tekan Enter, ini hasilnya. Untuk membuat rumus di sel-sel yang lainnya, kita tidak perlu membuat rumus satu persatu. Percuma kita bekerja dengan Microsoft Excel kalau kita harus membuat rumus satu persatu di tiap sel. Kita cukup hanya membuat satu rumus. Kemudian untuk sel yang lainnya kita tinggal copy paste. Contoh kita sudah membuat rumus di sel C1, maka untuk membuat rumus di sel-sel yang lainnya kita tinggal copy paste. Atau dengan cara drag and drop. Lihat bahwa ketika kita copy paste rumus, yang di-copy adalah bukan meniru persis seperti rumus yang kita copy. Tetapi yang di-copy paste adalah keteraturan dari rumus itu. Mari kita praktekkan cara copy paste rumus. Kita copy rumus yang sudah kita buat, dengan cara pilih sel ini, lalu tekan tombol copy. Kemudian pilih semua sel yang akan meniru seperti rumus di atas, kemudian tekan tombol paste. Kita lihat semua sel sudah mempunyai rumus. Kita lihat rumus hasil dari copy paste. Ternyata yang di-copy bukan rumus persis seperti yang ini, sama dengan A1 plus B1. Tetapi yang di-copy paste adalah keteraturan dari rumus itu. Kita lihat tampilan semua rumusnya. Klik tab Formulas. Lalu tekan tombol Show Formulas. Lihat hasil copy rumus di sini adalah sama dengan A2 plus B2, sama dengan A3 plus B3, dan seterusnya. Jadi alamat-alamat sel dalam rumus hasil copy itu berubah sesuai dengan letaknya. Ini yang disebut alamat sel relatif. Karena tiap sel itu alamat rumusnya berbeda-beda, maka tentu saja hasilnya pun akan berbeda-beda pula. Kita kembali ke pembahasan alamat sel relatif. Secara default alamat sel dalam Microsoft Excel bersifat relatif. Kita lihat diagram ini, bahwa alamat sel ada dua macam, yaitu alamat sel relatif dan alamat sel absolut. Alamat sel absolut dibagi dua lagi, yaitu alamat sel absolut di kolom, relatif di baris. Dan alamat sel relatif di kolom dan absolut di baris. Kita praktekkan saja, bagaimana membuat alamat sel absolut. Kita ketik angka 16 di sel C5. Dan angka 4 di sel D5. Di sel E5 ketik rumus menggunakan alamat absolut sama dengan $C5 plus $D5. Jadi untuk membuat alamat sel menjadi alamat absolut, di depan atau di sebelah kiri nama kolom atau nama baris itu harus diketik tanda $. Kita lihat hasil dari rumus yang berada di sel E5, yaitu 20. Karena sel C5 berisi angka 16 ditambah dengan ngisi sel D5 yaitu 4. Sekarang rumus di sel E5 kita copy paste ke sel lainnya.
Kita akan copy paste ke sel E6 set E10. Lihat hasilnya akan sama. Karena membuat rumusnya menggunakan alamat absolut. Sekarang kita lihat rumusnya. Klik tab Formulas, lalu klik tombol Show Formulas. Lihat rumusnya sama persis seperti yang ada di sel E5. Berbeda ketika menggunakan alamat relatif, rumusnya akan berubah sesuai dengan letak celnya. Ada cara cepat untuk membuat alamat sel absolut, tidak perlu mengetik tanda dolar. Caranya dengan menekan tombol F4 di keyboard. Mari kita lakukan. Di sel E11 kita ketik rumus sama dengan C5. Setelah selesai ngetik, kita tekan F4, maka C5 akan berubah menjadi alamat absolut. Lihat di sebelah kiri huruf C dan di sebelah kiri angka 5 secara otomatis ada tanda dolarnya. Kita ketik tanda plus. Kemudian ketik D5. Setelah itu tekan lagi tombol F4. Dan alamat sel D5 pun berubah menjadi alamat absolut. Di sebelah kiri D dan di sebelah kiri angka 5 ada tanda dolarnya. Bagaimana bisa dipahami mengenai alamat sel relatif dan alamat sel absolut? Sekarang saya akan memperlihatkan sesuatu. Ini intermezzo, tetapi berhubungan dengan penjelasan alamat sel absolut. Lihat alamat sel ini mempunyai rumus yang sederhana yaitu $1. A1-nya bukan sembarang A1, tapi merupakan alamat sel absolut. Jadi sel-sel yang berwarna hijau ini alamat celnya sama yaitu A1 absolut $1. Jadi tertuju hanya kepada satu alamat sel yaitu A1 absolut. Sehingga jika sel A1 ini kita ubah isinya, apa yang terjadi? Maka sel-sel yang berwarna hijau akan berubah isinya, sama seperti isi A1. Demikian pembelajaran informatika untuk hari ini. Jika kalian punya PC atau laptop, silakan untuk mempraktekkan sesuai dengan materi pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adang, telah mempercayai saya untuk membacakan narasi pembelajaran. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.